inilah akar persoalan, ya. Sifat 20 dibagi 4. Ya, nanti 4 itu dibagi 2 lagi, itu istighna dan ibtikor. Ya, apa itu sifat si kaya dan si miskin, antara khalik dan makhluk. Dari 2 itu istighna menjadi 1. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disinilah kita menyadari, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sebenarnya ini adalah kumpulan dari sifat 20 yang dibagi 4 dibagi 2 menjadi 1. Nah, ini kawan-kawan memang harus tahu ini, ya kan? Inilah teori yang disampaikan Abu Hasan Asy'ari. Bagaimana tentang Tuhan yang kita etikatkan selamanya ini? Apakah kita menjadikan Tuhan etikat kita selama ini Tuhan yang kita buat, yang kita ciptakan? Atau memang Tuhan yang kita tuhankan selamanya ini yang menciptakan, gitu loh. Ya. Coba kita renungkan itu sebenarnya. Atau pertanyaannya yang menyeleneh. Menurut saya tidak, itu syarat dengan kajian. Nah, pertanyaannya begini. Kira-kira kita mula-mula dulu mengenal Tuhan dengan bapak-bapak kita semua ini mengenal Tuhan dengan yang sekarang ini, mana yang lebih jelas? Karena saya ingin mengatakan, kita dulu mempelajari mengenal Tuhan itu dulu karena informasi dari luar bahwa alam semesta ini ada penguasanya, termasuk di diri kau itu, gitu loh. Nah, sampai situ saja kan? Kan nggak ditindaklanjuti kan? Ya, sebatas itu. Sudah jelaskah itu? Kita sadari, kalau begitu, kalau kita nggak ada di sifat 20 itu yang ada Allah, maka nyata nggak sifat wujud kidam bako itu di diri kita? Situ ya, cuma itu tadi ya. Bukan kita mau menjadi itu Tuhan, tapi dari situ yang muncul, oh, kesadaran itu, gitu loh. Jadi ending kaji kita ini di kesadaran itu. Tapi ingatlah, coba nanti lagi balik kita perdalam ini lewat diskusi, ya, supaya kita ini jangan lagi menyembah Tuhan-Tuhan palsu, gitu loh. Tuhan yang nggak jelas, satu. Yang kedua, bisa enggak kajian ini menjadikan satu keyakinan yang mutlak, yang hakiki? Kenapa? Tidak akan melahirkan hasil yang sempurna kalau masih ada keraguan. Karena Allah sudah informasikan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan, tidak boleh ada keraguan bertuhan. Ya. Supaya apa? Ya, kalau betul-betul kita sudah dalam kondisi, ya, dalam ketuhanan itu sendiri, ya, disinilah datang kemuliaan-kemuliaan Allah itu sendiri yang akan kita saksikan. Bicara tentang iman dan amal sebagai mukaddimah kita malam hari ini, sebenarnya kalau kita mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita ini memang mesti memperbaiki iman ataupun etikot. Ini ada hal yang sangat serius sekali. Sebab kalau iman atau etikot
keyakinan di diri kita itu salah, maka seluruh amal ibadah kita itu salah. Salah keyakinan kita, i'tiqad kita, seumpama wudhu tidak sah, sholat tidak sah, ketika kita berzikir tidak sah, begitu juga terhadap amal-amal yang lain itu ikut tidak sah. Nah, itu artinya kan memang hal yang serius untuk memperbaiki iman kita. Jadi iman dululah yang harus kita perbaiki, jangan sampai salah, supaya amal kita itu benar-benar menjadi amal solih, gitu dia. Kalau masih kita yang merasa kita beribadah, nah ini mesti dibersihkan, mesti disucikan, dalam artian ini yang terjadi di kebanyakan kita. Dialah yang merasa dirinya sholat itu. Nah, ini syirik secara ilmu hakikat. Maka sekali lagi dasar pemikirannya, mari kita memperbaiki i'tiqad, iman, keyakinan kita terkait dengan Tuhan, terkait dengan Allah. Ya, sampai situ paham kita ya? Dapat pahamnya enggak kira-kira? Ya, aku takut tunduk-tunduk ini bukan karena memahami gaji, mungkin karena kita capek ya, bawaannya ngantuk. Ya, itu kerjanya iblis itu kalau kita cerita syariat. Kalau udah ngaji gini, memang janji iblis itu ditiupinya mata kita itu gembus. Terus apa ya, ngantuklah bawaannya, ya kan. Dan kemudian iblis kalau udah ngaji begini, ditebarnya kepala paku itu, sehingga duduk tempat duduk kita itu nggak tak goyang terus. Itu kata bahasa syariah. Jadi i'tiqad dulu, iman dulu diperbaiki, baru mengikut amal. Ya, jangan sampai kita ini dapat gelar hampir menjadi orang alim. Nah, gitu dia. Paham ya? Nah, kau hampir jadi orang alim gitu. Nauzubillah ya, jangan sampai begitu. Jadi i'tiqad kita yang benar itulah, ya, sekali lagi menjadikan amal kita itu menjadi amal soleh. Kalau i'tiqadnya salah, maka amalnya menjadi amal salah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sebenarnya dari awal-awal dulu harus kita pahami ya, sebelum kita masuk materi kajian. Saya buka-buka lagi kitab. Ternyata ada judulnya itu Mabadi'u Ilmu Tauhid. Ya, muqaddimah mempelajari ilmu tauhid itu. Ya, ini saya akan bacakan, cuma ada 6 intinya pengertian ilmu tauhid. 1, tempat antarannya, kita ngaji tauhid itu diantarkannya kemana, gitu deh. Yang kemudian, yang ketiga, apa faedahnya mempelajari tauhid itu? Ya, yang keempat, pengamalannya bagaimana, pengamalan tauhid itu?
Yang kelima, martabat ilmu tauhid itu kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain tuh kira-kira martabatnya seperti apa? Kemudian apa pula tujuan? Ya, maksud saya adapun hikmah syara ya padanya, apa hikmah mempelajarinya itu? Nah, maksud kaji ini, saya ulangi lagi, apa hukum ya mempelajari ilmu menurut ilmu syariat, mempelajari tauhid itu apa hukumnya gitu. Coba kita lihat dulu dari 6 ini, apa itu ilmu tauhid? Ini penting memang diinformasikan supaya nanti kita tidak salah juga menentukan tentang Tuhan yang kita ciptakan atau Tuhan yang menciptakan yang kita jadikan Tuhan. Nah, nanti ke sana kita masuk. Jadi ilmu tauhid itu yaitu satu ilmu yang membicarakannya, di situ membicarakannya Allah. Itulah ilmu tauhid, untuk menetapkan segala simpulan atau kewajiban agama dengan dalil yang yakin. Jadi ilmu tauhid itu jelas-jelas adalah ilmu yang membicarakan tentang Allah. Nah, kalau secara singkatnya begitu. Ya, kemudian kemana kita diantarkan ilmu tauhid itu? Ialah zat Allah untuk mengenal ya sesuatu yang wajib, mustahil dan yang harus. Jadi objeknya tadi kajian itu Allah, kita disuruh ya, objek pembahasannya itu adalah sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat harus. Artinya kita harus tahulah sifat wajib Allah seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bidafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun. Dan juga kita wajib ya mengetahui sifat mustahil itu. Ya, juga jumlahnya 20. Kemudian sifat Allah yang harus itu 1. Jadi jumlahnya 41. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, kita diantarkan dalam tahun itu untuk mengetahui sifat wajib Allah, sifat mustahil dan sifat harus ya pada hak Allah Ta'ala. Dan begitu juga kita tahu tentang sifat wajib Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus bagi Rasul. Yang ketiga, apa faedahnya mempelajari ilmu tauhid itu? Melepaskan diri daripada azab yang ditetapkan atas kafir ya, dan yang salah i'tiqad. Jadi tujuannya tadi kita diantarkan manfaatnya ya, faedahnya melepaskan diri daripada azab yang ditetapkan atas kafir ya, dan yang salah i'tiqad. Jadi ya kita mempelajari tauhid itu biar jangan salah i'tiqad tadi. Ya, jangan-jangan Tuhan yang kita sembah selamanya ini bukan itu gitu loh. Ya, Tuhan yang kita buat-buat gitu kan. Kalau boleh dibilang bahasa agak kasarnya, Tuhan palsu gitu. Ya, jadi kita faedahnya itu. Pengambilannya dari mana sumber ilmu ini? Ya, jadi jangan lagi kita nanti ragu. Ya, sumber ilmu ini berdasarkan dalil akli dan dalil nakli dan akli. Artinya berdasarkan Al-Quran dan hadis, gitu dia. Dan kajian tauhid ini bersumber dari Abu Hasan Asy'ari, gitu dia. Jadi ini bukan karangan orang yang asal-asal gitu. Ya, kemudian martabatnya, derajat ilmu tauhid ini, kalau misalnya ini kita pegang ini,
Martabatnya ini apa itu? Semulia-mulia ilmu adalah ilmu tauhid. Maka timbul pertanyaan, kenapa dia begitu banyak ilmu? Dia yang dikatakan ilmu yang semulia-mulia, karena dia bergantung dengan zat Allah dan Rasulnya. Ya, ilmu tauhid itu membicarakan tentang Allah dan Rasul, sehingga dikatakan semulia-mulia ilmu. Hukumnya apa? Ya, wajib ain. Wajib ain itu maksudnya adalah kewajiban yang tak boleh diwakilkan. Ya, sejak kita balik 15 tahun itu, ya, maka wajiblah kita mempelajari ilmu tauhid ini. Nah, tauhid itu yang diajarkan. Ya, kita memang sudah ajarkan itu ketika anak kita lahir, kita ajarkan, ya kan? Nah, seperti itu, tapi sayang tidak ditindaklanjuti gitu. Nah, terhenti di situ saja. Jadi anak-anak kita pun begitulah. Jadi kalau hari ini kita melihat generasi kita ini dengan istilah apa namanya, zaman neo apa segala macam itu, ya kita prihatin memang, ya, melihat akhlak, moral, etika anak-anak kita hari ini. Tapi sebenarnya pun kita terlibat juga sih di situ, orang-orang tua ini kan. Banyak juga orang-orang tua itu bandel kayak anaknya. Ya, pikir anak yang bandel, rupanya ayah mama pun memang bandel. Iya kan? Tapi terkadang ayahnya bagus, terjadi juga ya seperti itu hari ini. Aku melihat orang udah nggak segan-segan memasukkan ayah emaknya ke panti jompo. Iya kan? Nggak segan-segan gitu, nggak ada rasa gitu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi mempelajarinya wajib. Wajib itu sejak balik. Jadi Rasulullah sendiri pun mendakwahkan Islam itu untuk dirinya dan untuk umat dari tauhid dulu. Jadi kebobrokan moral hari ini kita lihat di generasi ini, kita nggak tertib. Maksud saya nggak tertib itu bukan ilmu tauhid yang diajarkan gitu. Ya, orang itu mengenal HP dulu kan, seperti itu. Nah, selama tidak tauhid itu yang diajarkan, tidak lahir dari sana itu akhlak yang baik itu. Kenapa? Sensitivitas dia adalah sensitivitas moralnya itu, etikanya. Maksud saya itu emosionalnya yang muncul. Tidak muncul emosional religinya. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, jadi sehingga pendiri bangsa ini pun dulu jago ya tauhidnya, mendudukkan Pancasila yang pertama itu sebagai sila yang utama dan pertama, ketuhanan yang maha. Nah, berarti kan pendiri bangsa ini memang apa namanya, orang yang bertauhid gitu. Nah, maka kalau kita lihat nilai-nilai tauhid ini hari ini di negara yang kita cinta yang akan merdeka 80 tahun ini, ya nilai-nilai itu yang hilang gitu lah. Jadi kalau Pak Prabowo awal pemerintahannya itu masuk camp, ya kan, tapi kalau bisa pelajaran nilai-nilai ketauhidan ini mesti wajib itu ya, bukan hal yang sunat. Jadi kawan-kawan sekalian, dari 6 inilah dasar atau sebagai pembuka pelajaran ilmu tauhid itu. Kita harus tahu pengertiannya, apa objek pembahasannya, ya apa faedahnya, kegunaannya, ya pengambilan kajinya ini dari mana gitu.
Nah, jelas-jelas dibilang di sini dalil akli dan nakli, artinya Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama. Ya. Nah, kemudian martabatnya tadi dialah setinggi-tingginya ilmu. Kenapa? Karena objek yang dibahas itu masalah Allah dan Rasul. Tapi begitu pun dia dikatakan kedudukannya setinggi-tinggi dan semulia-mulia ilmu, ya tapi itu tadi ya, kita kadang mau juga berjarak dengan tauhid itu ya, dalam kegiatan aktivitas kehidupan kita. Yang kemudian kita pahami bahwa mempelajari ilmu tajwid tauhid itu, saya ulangi, ilmu tauhid itu adalah wajib ain, artinya wajib pribadi. Ya, nggak bisa diwakilkan, beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan boleh diwakilkan. Kalau udah Pak PD nyolatin mayat, kita nggak ikut, udah selesai urusannya, kita nggak berdosa. Tapi kalau semua kita nggak mau, berdosa. Itu kalau fardu kifayah. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi munculnya sifat 20 itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hasan Asy'ari itu bukan bermakna membatasi sifat Allah 20. Tetapi 20 sifat itu memang tercantum itu di dalam Al-Quran. Ya. Nah, yang kita kenal itu kan wujud, kidam, bako, muqalabatu lil hawadisi, qiyamu binafsi wa daniyat, itu sifat 20 itu. Nah, sekaligus supaya jemaah kawan-kawan tahu, kalau kita bicara tentang Allah, ya kumpulan sifat 20 itulah ya Allah itu. Ya, kumpulan sifat 20 itulah Allah itu. Wujud ada dia. Kidam sedia dia. Baqo kekal dia. Ya, mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan yang baharu. Tidak ada mirip-mirip siapa dia. Maka kalau tergambar kita begini begitu, bukan dia. Ya, qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Ya, dia tidak berharap kepada siapapun. Dia berdiri sendiri. Kemudian wadaniyat, dia esa. Ya, kenapa nggak dibikin satu? Terjemahnya kok esa? Kalau satu ada setengah. Ya kan, jadi nggak mungkin Tuhan itu setengah. Esa. Kemudian Allah itu berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Ya, kemudian Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Nah, itu sifat wajib dia. Jadi kalau bicara Allah, ya Allah itu ya kumpulan dari sifat itu. Kemudian kita ungkap lagi, ya nggak salah ya kita mengulang ya, bahwa sifat 20 itu dibagi kepada 4. Ada namanya nafsiyah. Dari 20 sifat itu nafsiyah itu 1. Apa arti nafsiyah itu? Kalau saya menerjemahkannya, nafsiyah itu dirinya Allah. Ya, wajib Allah itu wujud. Wajib Allah itu ada. Ya, ini jadi dasar pemikiran. Kalau Allah wajib ada, ya kalau disambungkan dengan sifat mustahil, mustahil dia tiada, wajib dia ada. Nah, cuma kita yang bandel kan. Kenapa bandel? Kita tetap mentiadakan dia. Padahal dia mengatakan dia wajib ada, mustahil dia tiada. Nah, jadi nafsiyah dirinya. Kemudian yang kedua, di bagian kedua, salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Apa saja itu? Kidam, bako, muqalafatul hadis, qiyamu binafsihi wa daniyat. Apa maksud sifat salbiyah itu? Menerangkan sifat nafsiyah. Allah itu ada. Bagaimana adanya Allah? Kidam, sedia. Bagaimana ada Allah itu? Bako, kekal. Bagaimana ada Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baharu.
Bagaimana ada Allah itu wahdaniyat esa. Qiyamu binafsi tadi ya, berdiri sendiri. Yang kelima sifat salbiyah itu wahdaniyat esa. Nah, jadi kalau sifat salbiyah ini menjelaskan sifat nafsiyah ada Allah, bagaimana ada Allah itu kidam sedia. Arti sedia itu tanpa permulaan gitu, dan tidak ada akhirnya. Kira-kira cuma dimulakan oleh Allah, ada nggak selain Allah yang punya sifat begitu? Adanya dia sendiri gitu, tak berawal tak berakhir. Ya kita pikir pakai logika kita ya nggak ada gitu. Ya, nah disinilah kita tidak bisa menggambarkan tentang zat Allah itu, nggak bisa. Ya bagaimana ada Allah itu bako kekal selama-lamanya, ya tidak ada berakhirnya, tapi dia ada selama-lamanya. Adakah yang seperti ini selain Allah? Nggak ada. Kemudian bagaimana ada Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baharu. Maka ketika kita beramal, kalau ada yang datang ngaku-ngaku Tuhan, ya kan, tak usah diikuti itu. Apalagi nanti mau mati. Ketika kita mau mati itu datang itu nanti iblis itu. Waktu kita zaza itu saat final ini. Ngobrol besaru dan jasad itu, disitulah iblis ngambil peranan. Kata iblis itu, akulah Tuhan yang kau pelajari dulu di pondok kalian itu, gitu ya kan. Kalau kita nggak ada kaji, nggak ada tauhid, itu bisa terikuti kita. Kalau itu terikuti, lah pasti kita dalam kondisi su'ul khotimah, nggak bisa. Kemudian ada Allah itu qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Kalau kita kan manusia ini, kalau pakai teori Aristoteles John Politicum, ya makhluk manusia ini makhluk sosial, itu maknanya kan manusia ini nggak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Ya kan, maka tak perlu kali kita sombong-sombong, ya kan, biasa-biasa aja lah gitu. Nah, kemudian apalagi wahdaniyat esa Allah itu. Nah, coba kita bayangkan. Jadi kalau sifat nafsiyah wujud tadi, salbiyah ada 5, ya kan? Jadi kalau kira-kira kita buka pengumuman penerimaan jadi Tuhan, gitu dia. Ya, mau jadi Tuhan. Kalau kita bikin syaratnya gitu, kita ajukan sifat salbiyah. Kira-kira ada nggak yang daftar itu ya? Syarat jadi Tuhan pertama kidam, bako, kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda, berdiri sendiri, qiyamu binafsi wahdaniyat esa. 5 syarat mau jadi Tuhan, kira-kira begitu. Ada nggak daftar itu? Nggak ada. Kenapa? Karena tak ada makhluk yang memiliki sifat begini. Ya. Nafsiyah salbiyah, ma'ani dan bila 7. Apa arti ma'ani itu? Sifat ma'ani itu terjemahnya sifat yang berdiri pada zat. Nah, jadi keberadaan zat Allah tadi itu berada pada sifat nafsiyah dan pada sifat salbiyah. Tak tergambar ya. Karena itu keterangan zat itu ya wajib mempunyai sifat, atau sebaliknya sifat itu berdiri di atas zat. Nafsiyah salbiyah itu bicara zat itu. Ya saya ulangi, nafsiyah salbiyah itu berbicara tentang zat. Kalau ada zat mesti ada sifat, maka sifat itu berdiri di atas zat. Kira-kira boleh nggak? Gini, sifat berarti kan zat sama sifat tidak terpisah. Nah, coba aku supaya kita jangan ngantuk. Boleh enggak pedas mengaku itu cabai?
manis, dia ngaku gula gitu. Kira-kira. Ya. Boleh ya? Asin, dia ngaku garam gitu. Hah? Ini terkait nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah. Nafsiyah tadi kan artinya dirinya Allah itu wujud ada. Bagaimana ada Allah? Sedia, kekal, berbeda dengan yang baharu, ya, berdiri sendiri, esa. Nah, itulah gambaran zat itu. Tergambar nggak zat itu? Tergambar nggak kira-kira? Tidak tergambar kan? Begitulah zat Allah itu. Maka dari situlah kita dilarang mencari-cari zat, nggak boleh. Tapi ingat, Abu Hasan Asy'ari dalam teori kaji ini menyatakan bahwa sifat itu berdiri dengan di atas, ya, di atas zat gitu. Dan sekaligus memang disinilah meletakkan i'tiqad itu sumber dasarnya. Ya, kalau sifat itu berdiri di atas zat, sifat tak berjarak dengan zat, tapi zat itu sangat-sangat dekat dengan sifat dan sebaliknya itu. Nah, cuma ini agak-agak dalam tadi pertanyaannya, bolehkah pedas itu mengaku cabai? Jangan ada basutan yang berani nih. Kalau kita minum kopi atau teh itu kan nggak ada nampak di situ zat gula kan? Nggak nampak itu zat gula. Tapi sifatnya ada nggak? Dia boleh minum. Tapi kalau sifat itu mengaku zat, boleh nggak? Gimana Pak Ramadi? Kalau sifat Allah mengaku Allah boleh nggak? Boleh. Ini agak-agak meruncing. Nanti kita kerucutnya di situ. Yang nggak boleh mengaku Allah kan kita ini kan. Kalau kita ngaku Allah, janganlah. Tapi kalau sifat dia itu mengaku Allah, boleh. Masa pedas itu nggak menunjukkan kalau ada zat cabenya kan? Jadi paham itu kan? Jadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Ma'ani ini sifat. Kemudian nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini ya sifat yang ada bagi Allah, ada bagi hamba. Cuma yang bagi hamba itu dia bentuknya adalah titipan. Cuma kalau bahasa keren hari ini disebut dengan istilah manifestasi Allah. Gitu dia. Supaya itu manifestasi Allah. Cuma kan bahasa itu belakangan ini yang muncul itu. Manusia ini manifestasi Allah. Kalau bahasa kitabnya Allah itu tazalli. Allah itu nyata pada diri. Nah, jemaah dimuliakan Allah, inilah akar persoalan ya. Sifat 20 dibagi 4. Ya, nanti 4 itu dibagi 2 lagi itu, istighna dan ibtikor.
Ya, apa itu sifat si kaya dan si miskin? Antara khalik dan makhluk. Dari dua itu istighna menjadi satu. Itulah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disinilah kita menyadari ya, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sebenarnya ini adalah kumpulan dari sifat 20 yang dibagi 4 dibagi 2 menjadi 1. Nah, ini kawan-kawan memang harus tahu ini, ya kan? Nah, inilah teori yang disampaikan Abu Hasan Asy'ari, dan inilah yang menjadi sumber ahli sunnah wal jamaah. Jadi kawan-kawan harus tahu itu. Ya, sifat 20 itu sifat mustahil. Ya, definisi sifat wajib itu ya wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah, ya. Mustahil sifat Allah itu menjadi milik kita, nggak boleh. Ya, sifat yang mustahil bagi Allah itu, itulah menjadi sifat wajib kita. Contoh, wujud lawannya adum. Adum itu artinya tiada. Allah wajib ada, mustahil dia tiada. Kalau begitu kita wajib tiada. Kan nampak di situ kan? Kalau kita itu sudah dari awal ngaji tauhid sudah nampak kita itu karena wajib kita tiada. Sebaliknya haram kita itu ada. Kalau Allah berdiri sendiri, ya, sedia, ya lawannya hudus. Ya, mustahil Allah itu hudus, wajib dia kidam. Kita wajib hudus, binasa gitu. Jadi lihat saja begini supaya kawan-kawan ada tugas, tapi bukan PR ini ya. Coba bandingkan nanti, cari buku, mungkin masalah sifat 20 boleh bertulisan di Indonesia itu. Coba sondingkan sifat wajib Allah dengan sifat mustahil bagi Allah. Nanti terjadi, oh sifat wajib Allah ini, inilah gambaran Allah. Sedangkan sifat mustahil ini, inilah gambaran kita gitu loh. Ini untuk kita, ini untuk Allah. Maka nampak nanti di situ kesimpulannya kita ini nggak ada. Ya, contoh misalnya kan Allah kuasa, kita lemah, gitu-gitu. Ya, nampak betul ya, tidak boleh ada terlintas ada kita itu, tak boleh lagi. Dengan melihat nanti membandingkan sifat wajib dengan sifat mustahil. Ingat, sifat mustahil itulah yang wajib kita miliki. Maka kesimpulan dari sifat mustahil itu apa? 0. Nggak ada kita. Mana tahu ya kan, Pak Rais nanti mau buka kajian di Sungai Rotan, Pak Rajib. Ini yang diajarkan. Oh, jadi Allah ada, kita tiada. Allah kidam, kita hudus. Gitu dia ya, Pak Faisal. Sifat mustahil itulah diri kita. Ya. Satu contoh sifat wajib Allah ada, mustahil dia tiada, kita wajib tiada. Lihat sifat itu nanti ya. Minggu depan aku dapat info lah apa yang kawan-kawan temukan membandingkan sifat wajib dan sifat mustahil untuk menentukan etikot kita yang sesungguhnya kita ini ada atau tidak gitu. Kenapa? Itu tadi mukadimah kita. Kalau salah etikot, salah amal gitu loh. Nah, ukurannya apa? Ya, namanya kesalahan. Ya kan, pasti ada kausalitas, sebab akibat.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah ya, atau itulah yang mungkin ya, bukan mungkin, kalau mungkin bukan ilmu. Itulah sebagai dasarnya dalil man arofa nafsahu fakon arofa roh bahu. Kalau siapa mengenal dirinya tiada, ya, man arofa nafsahu, maka siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Artinya dia nggak ada, yang ada Allah. Maka di ujung hadis itu pasadal jasad binasalah, dia nggak ada diri, yang ada hanya Allah. Nah, kenapa ini kita ungkit? Saya mohon kepada yang mendengar channel YouTube kita, ya nggak banyak kali ya, aja bisa berapa sudah yang menonton video kita ini. Kita mohon maaf ya kalau belum sampai pemahaman, jangan sampai mengeluarkan tuduhan kalau kita ini sesat gitu. Ya, saya tetap komitmen dengan kata banyak kita tahu, lebih banyak kita yang enggak tahu. Nah, itu komitmen kita ini sama belajar. Nah, artinya apa? Jadi jangan ada keraguan kawan-kawan lagi ya terkait dengan judul kita minggu yang lalu, bahwa diri spiritual kita ya jangan ragu lagi mengatakan memang Allah gitu loh. Alladzina yu'minuna bil khair. Wajib kita mengimani itu. Jangan tanggung-tanggung. Makanya lahir kalimat tadi yang saya bilang, hampir jadi orang alim. Hampir. Aduh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan kita mengungkap dasar-dasar tauhid tadi, kemudian paparan-paparan sifat 20 itu, ya 20 dibagi 4, dibagi 2, dibagi 1. La ilaha illallah, diperkecil lagi menjadi kalimat al, diperkecil lagi menjadi hu, ya kan? Nah, begitu dia ininya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya itulah secara ilmu yang harus kita pahami. Nah, terkait dengan pemahaman itu tadi, ya, bagaimana tentang Tuhan yang kita etikatkan selamanya ini? Apakah kita menjadikan Tuhan etikot kita selama ini Tuhan yang kita buat, yang kita ciptakan? Atau memang Tuhan yang kita tuhankan selamanya ini yang menciptakan gitu loh? Ya, coba kita renungkan itu sebenarnya. Atau pertanyaannya yang menyeleneh, menurut saya tidak, itu syarat dengan kajian. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira kita mula-mula dulu mengenal Tuhan dengan bapak-bapak kita semua ini mengenal Tuhan dengan yang sekarang ini, mana yang lebih jelas? Karena saya ingin mengatakan, kita dulu mempelajari mengenal Tuhan itu dulu karena informasi dari luar, bahwa alam semesta ini ada penguasanya, termasuk di diri kau itu, gitu loh. Nah, sampai situ saja kan? Kan nggak ditindaklanjuti kan? Ya sebatas itu. Sudah jelaskah itu? Nah, menurut saya belum jelas. Bayangkan kalau sampai hari ini kita beriktikad, berkeyakinan seperti itu, maka dia masuk pada kata yang mana? Yang diciptakan atau yang menciptakan? Nah, kita dengan sumber ilmu tauhid itu Al-Quran dan hadis, serta para ulama yang mempertanggungjawabkan kajian itu, bersumber dari Al-Quran dan hadis, menjelaskan tentang keberadaan Allah itu,
ya secara detail, kan begitu. Ya, berangkat dari sifat 20 dibagi ini, kemudian dengan paparan yang lain lagi. Ya, wafi ampusikum apalah tubusirun, akulah di diri kamu itu, kata Allah. Ya, kemudian dijawab Allah lagi, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, fasama wajhullah, aku serta kamu di mana kamu berada. Wa nahnu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dari urat. Nah, itu kita yang menciptakan kajian itu, ya, atau ulama yang memang betul-betul dia mempelajari dari kitab, dari Al-Quran dan hadis. Maka akhirnya, ya, saya ingin mengatakan kita sekarang ini ya tidak sekedar tahu tentang Tuhan itu, tapi betul-betul kita mengenal. Maka inilah yang disebut dalam kajian teori kita ini, kita adalah katakan kalimatnya menyembah dulu, menyembah atau menjadikan Tuhan yang menciptakan. Kalau poin yang nomor 1 itu saya katakan Tuhan yang diciptakan. Ini yang menciptakan. Bayangkan jemaah dimuliakan oleh Allah, andaikan kita beriktikad, berkeyakinan masih selayang pandang Tuhan itu ada di alam ini, berkuasa di diri kau berkuasa, dibanding dengan hari ini kita mempelajari itu, ternyata dengan mengenal Allah bahkan sampai kita ya bisa merasakan berketuhanan itu. Ya, kenapa? Karena ma'rifat, kita mengenal Allah di diri kita sendiri. Sehingga saya katakan tadi, kita bisa merasakan ya apa yang dikatakan Allah. Yang saya sebutkan tadi. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku. Yang ngomong gitu siapa? Allah. Dulu waktu kita SD, SMP, SMA tahu itu? Jujur aja kita. Kan nggak tahu kita itu kan? Nah, tapi alhamdulillah di usia seperti ini, ada teman saya bilang, saya berterima kasih kali saya sama Ustadz. Kenapa? Saya bilang, di umur 60 sekian aku baru tahu Tuhan itu, kata dia. Artinya apa? Dia membatalkan ketuhanan dia yang selama ini, gitu loh. Nah, ada nggak kekhawatiran kita terhadap amal kita yang lalu itu? Ya katakanlah begini aja lah bahasanya, kalau dia buta tak mengenal Allah dalam beribadah gimana coba? Itu kan ngawur itu, menyelamatkan ibadahnya kemana gitu? Menciptakan Tuhan-Tuhan palsu, hayalan. Nah sekarang ini kan kita lebih konkret. Oh pahamlah kita nggak ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau di poin 1 itu dia masih ada dia gitu. Nah jadi seperti itu memang harus jamaah dimuliakan oleh Allah, hal yang harus kita betul-betul sadari itu. Betul-betul kita sadari. Kalau begitu, kalau kita nggak ada di sifat 20 itu yang ada Allah, maka nyata nggak sifat wujud idam bako itu di diri kita. Situ ya. Cuma itu tadi ya. Bukan kita mau menjadi itu Tuhan. Tapi dari situ yang muncul kesadaran itu, gitu loh. Jadi ending gaji kita ini di kesadaran itu. Tapi ingatlah, coba nanti lagi balik kita perdalam ini lewat diskusi. Ya, supaya kita ini jangan lagi menyembah Tuhan-Tuhan palsu gitu loh. Tuhan yang nggak jelas satu. Yang kedua, bisa enggak kajian ini menjadikan satu keyakinan yang mutlak, yang hakiki? Kenapa? Tidak akan melahirkan hasil yang sempurna kalau masih ada keraguan. Karena Allah sudah informasikan alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan, tidak boleh ada keraguan bertuhan. Ya. Supaya apa? Ya, kalau betul-betul kita sudah dalam kondisi ya dalam ketuhanan itu sendiri, ya disinilah datang kemuliaan Allah itu sendiri yang akan kita saksikan. Jadi ini termasuk kajian kita malam ini sebatas evaluasi. Ya, saya nggak tahu apakah kawan-kawan sudah tabadil. Ya, kemarin kita sudah kupas itu. Selama ini kan kita anggap diri kita si jasad ini kan. Anggar kali kayak burung merak kita bilang. Burung merak itu kalau ditonton orang, wah gitu dia. Ternyata ketika kita melihat lagi lebih dekat, ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, jasad nggak bisa apa-apa. Kena ruh itulah dia bisa apa? Nah, jadi kalau kita memandang diri kita jasad, itu kan benda mati. Yang hidup itu siapa? Maka mulai detik ini saya katakan kemarin itu diri kita pandang yang itu gitu loh. Kalau teori Parais dia bilang sama saya, gampangnya Pak Safar kalau memahami kaji itu, kalau yang ada ya ruh itulah yang dominan di diri pada saat tidur kata dia. Tidur kan nggak berfungsi kata dia. Tapi begitu kita terbangun masuk ruh itu kira-kira begitu, baru bergerak semua. Kalau begitu yang dominan itu adalah ruh. Maka jadikanlah diri hakikat kita, diri batin kita. Kalau judul kita kemarin diri spiritual itu dia gitu. Bahkan ketika kita nanti mati kan nggak ada. Waktu kirim doa gitu ya, wa khususun ila jasad gitu nggak ada ya, nggak laku kan. Tapi yang ada adalah wa khususun ila ruh gitu. Nah, sadarilah kawan-kawan yang terlihat ini zahir ini 1%, ya diri batin kita itulah yang 99%. Artinya apa? Yuk kita lebih dominan itikad kita itu, karena itikad itulah melahirkan kesadaran. Saya ulangi, ilmu lah yang melahirkan itikad. Itikad itulah menimbulkan rasa ini. Nah, seperti itu. Jadi kita ini memang sudah selangit. Ini pondasi yang kita bicarakan pada malam hari ini lewat diskusi kita ini. Ya, sehingga tidak ada lagi keraguan itu gitu. Aneh loh kalau ilmu yang kita pelajari kita ragukan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami apa perbedaan Tuhan yang kita ciptakan. Ya, Tuhan topeng, Tuhan buatan. Ya, atau mungkin kadang nanti kawan-kawan menanyakan, jangan-jangan ini yang kita ciptakan gitu ya kan. Nah, nanti kita diskusikan. Barangkali ini dulu ya, coba nanti lewat diskusi kita perdalam. Ya, sambil duduk-duduk ya kan. Kalau dia ahli hisab, ya lakukanlah tugasnya. Bisa menentukan kapan jatuhnya Agustus. Ya kan. Lebih kurang mohon maaf. Ya, kesimpulannya ya kembali kita melihat apa yang disampaikan para ulama tauhid itu, diantaranya ada 6 muqaddimah ilmu tauhid. Apa pengertian tauhid? Ya, apa objeknya itu? Ya, atau bahasa sederhananya apa namanya? Ada tempat, ya. Kemana kita diantarkannya, apa faedahnya, yang ketiga, yang kelima, bagaimana pengambilannya, dari siapa sumber ilmu ini, dari mana sumbernya. Tadi dijawabnya dari Al-Quran dan hadis serta ulama yang diakui. Kemudian martabatnya dikatakannya adalah semulia-mulia ilmu, ya. Tidak ada ilmu yang mulia terkecuali ilmu tauhid itu. Kenapa? Dia bisa masuk kemana saja. Ya, di pesawat pun ilmu tauhid itu ada. Mana tauhid di dalam ilmu, di dalam pesawat, di pesawat? Ya,
Yang asli itu tauhid di pesawat itu angin yang ada di dalam ban pesawat itu. Gak bisa dibuat itu. Iya kan? Artinya ilmu tauhid itu masuk dia ke kemana-mana. Ya, kalau itu nanti logikanya, di mana orang belajar tauhid jadi jumud? Jumud apa? Jadi orang yang tertinggal, gak mungkin kan? Karena dia masuk kemana-mana. Nah, cobalah perhatikan urusan kita. Masuk gitu dia. Jadi dia semulia-mulia ilmu, kemudian hukum mempelajarinya adalah wajib. Wajib itu apa? Berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Maka kita khawatir orang yang tidak peduli dan tak mau mempelajari tauhid itu dengan baik dan benar, ya gimana ya dibilang, meninggalkan kewajiban. Ya, dia tidak pernah pelajari itu. Inilah yang dikatakan itu hidup berbuat dosa, mati membawa dosa. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kemudian tadi kita sudah paparkan juga untuk mengencangkan ikatan keyakinan kita bahwa sifat 20 itu oleh Abu Hasan Asy'ari dibagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan manawiyah. 4 itu dibagi 2, istighna dan ibtikor. Ya, 2 itu dibagi 1, tinggal kalimah la ilaha illallah. Diperkecil lagi la ilaha illallah itu menjadi kalimat Allah. Kalimat Allah itu menjadi ya. Nah, sampai kita dari situ kita untuk memastikan ya dalam perspektif kaji ini, kawan-kawan jangan lagi takut berbuat syirik. Ya, bertahanlah di tauhid itu. Ya. Tak boleh kita bertauhid ini kayak orang makan bubur panas. Bubur panas itu gimana? Pinggir-pinggirnya jadi makannya. Iya kan, begitu dingin baru dihajar ya. Bertauhid nggak bisa begitu. Ya, sekali lagi jemaah dimuliakan oleh Allah, lewat diskusi yang akan kita lakukan malam hari ini terkait dengan kajian kita ini, ya akan kita lakukan dengan harapan kita semua diberi Allah hidayahnya itu. Ya, dengan konteks kita berdiskusi ini dengan dasar kesadaran ketuhanan itu, ya, supaya mendapat berkah ridho dari Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghafurur Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatah wa salama. Ya mujibas sa'ilin, ya munzilal munzilin, ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hablan tasihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada kalimat yang ingin saya sampaikan, yaitu bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang tidak lagi mencari Tuhan. Ya, garis bawahi kalimat itu.